Amanah itu bahasa karang tengahnya terjaga, terpelihara. Apa itu terpelihara? Wajib yakin orang yang umurnya 15 tahun ke atas bahwa Rasul itu ora pernah seumur-umur ngerjain yang makruh, apatah lagi yang haram. Perilaku Rasul kesehariannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kisarannya 2. Kalau enggak wajib, sunnah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. As-saniyatu al-amanatu. Adapun sifat wajib Rasul yang kedua, yaitu sifat amanah. Wa maknaha al-ismatu. Adapun pengertian amanah yaitu terpelihara. Wal muradu kaunu zawahirihim wa bawatinihim ma'sumatan minat talabbusi bimanhiyin an muharraman kana aw makruhan. Adapun yang dimaksud yaitu keadaan lahiriah para rasul dan batiniahnya, yaitu terjaga daripada mengerjakan sesuatu yang dilarang, yaitu makruh adanya, yang yaitu haram adanya yang dilarang atau makruh. Wa yastahilu alaihimul khiyanatu, dan mustahil atas para rasul oleh khianat. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, meski yakinnya kepada Allah mantapnya luar biasa, bulatnya keimanan kepada Allah amat sangat luar biasa, namun keimanan itu tidak bakalan diterima oleh Allah bila mana tidak disertai keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatut tauhid tidak bisa diterima bila tidak disertai syahadatur rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbicara Rasulullah perlu diketahui oleh orang yang mukallaf, Rasulullah itu sifat wajibnya 4. Ciri-ciri mendasar yang melekat pada pribadi para rasul 4 ciri. Disingkat namanya staf.
Apaan? Staf, sidik, tabligh, amanah, fatona. Biar gampang ngapalnya. Ngapalnya gampang. Kalau saya ajarin sataf kurang enak gitu. Biar gampang aja. Keduanya namanya amanah. Wajib akli muqayyad. Yang namanya Rasul itu bersifat amanah. Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu bersifat amanah. Ini kita harus ingat, amanah ini apa? Amanah nasional, itu partai. Ini amanah ini apa? Begitu. Amanah itu bahasa Karang Tengahnya terjaga, terpelihara. Amanah-amanah ini bukan saya megang amanat, bukan itu. Amanat itu dalam sifat Rasul artinya terjaga, terpelihara. Apa itu terpelihara? Wajib yakin orang yang umurnya 15 tahun ke atas bahwa Rasul itu ora pernah seumur-umur ngerjain yang makruh, apatah lagi yang haram. Begitu. Yang namanya Rasul kagak pernah seumur-umur dari kecil brojol ampe tah Rasul itu tua meninggal dunia kagak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Kita kudu yakin, kudu ditanemin di hati, Rasul tuh kagak ngerjain yang makruh, kagak ngerjain yang haram. Itu bahasa singkatnya amanah. Bahasa singkatnya amanah. Jadi Rasul tuh bagaimana? Af'alur rusul dairatun bainal wujub wal mandub. Perilaku Rasul kesehariannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kisarannya dua. Kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak sunnah wajib, kalau enggak wajib sunnah. Mubah aja kagak ada. Rasul makannya jadi uswah dan qudwah. Begitu. Kagak ada Rasul yang ngerjain yang makruh, nggak ada. Yang haram nggak ada. Tuh Rasul nggak ada. Jangankan Rasul, umatnya wali-waliullah tuh banyak yang Allah anugerahi punya sifat namanya mahfuz. Nih pembedaan bahasa. Mahfuz. Apa tuh mahfuz? Seorang hamba Allah, non nabi, bukan Rasul, tapi kerjaan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau nggak wajib sunnah, mubah aja enggak, boroh haram, makruh aja ora pernah. Banyak tuh wali-wali Allah kayak begitu. Tuh wali yang pangkatnya di bawah Rasul. Maka buat wali namanya mahfuz, buat Rasul namanya maksum.
buat Rasul namanya maksum, maka amanah ismah. Rasul maksum, terjaga dari yang makruh apalagi yang haram. Enggak ada tuh Rasul ngerjain yang makruh yang haram. Muncul pertanyaan, ono Adam, Nabi Adam gitu, makan buah yang dilarang, makan buah yang dilarang, dosa enggak? Dosa enggak? Hah? Wah, saudara nggak ngaji amanah. Begitu. Gitu. Yang namanya Rasul tuh kagak pernah makan yang makruh, ngerjain yang makruh apalagi yang haram. Tuh Nabi Adam makan buah yang dilarang. Saya tanya, dosa enggak? Hah? Ini yang bener nih. Dosa enggak? Kenapa enggak dosa? Hah? Oh, lupa katanya tuh. Enggak ada. Gitu. Quran bilang pada surat Toha ya, ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang sebetulnya Nabi Adam. Kata Allah, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Demi sesungguhnya kami udah wanti-wanti Adam sebelumnya, jangan tuh deketin pohon tuh, apatah lagi makan buahnya, jangan. Fanasiya dah Adam lupa, kata Allah. Lupa. Pertanyaannya, orang lupa puasa Ramadan, siang-siang kita makan sepiring, lupa, dosa enggak? Hah? Hah? Kenapa? Orang lupa. Kalau lupa mau nggak ngapa? Orang lupa. Boros sepiring, sebakul nggak apa-apa. Kalau lupa, tapi ingat beda lupa sama pura-pura, beda. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha subhanahu wa ta'ala qad tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafin, salah satunya lupa. Namanya lupa, biasa orang lupa. Begitu. Dompet gua di mana ya? Lu yang naruh di mana? Gua lupa. Ya lupa, jangan ditanya. Tadinya di mana? Ya kalau gua inget, gua gak nanya. Begitu. Lupa. Nabi Adam nih kata Allah lupa. Maka makannya Nabi Adam pada buah yang dilarang itu ala tariqin nisyan, lupa. Orang lupa nggak salah. Begitu. Jangan kita berkata manusia ini lahir mendapat dosa warisan dosa dari Adam. Ya Allah, Nabi Adam baru warisin duit ke? Warisin apa? Dosa. Ini akidah menyimpang. Begitu. Nabi Adam berbuat dosa, salah juga. Namanya nggak belajar tauhid. Begitu. Nabi Adam nggak dosa, sebab lupa. Orang lupa tidak dosa. Tapi ada ayat yang lain, Allah menyatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ada maksiat. Kok maksiat? Allah nyatakan ada maksiat. Penisbatan maksiat kepada Nabi Adam itu karena
tampilan menyalahi aturan, bukan karena sebenarnya. Bukan. Kenapa maksiat? Karena ketinggian derajatnya. Orang yang tinggi itu salah dikit udah gede. Orang tinggi begitu. Padahal ini nggak salah, lupa aja dinilai salah karena orang udah tinggi, orang gedean. Tuh begitu. Kalau Nabi Adam tuh berbuat dosa, kagak bakalan Allah jadikan Nabi dan Rasul. Sebab kalau Nabi dan Rasul boleh berbuat dosa dan kita kudu ikut sama Nabi, maka kita juga berbuat, kagak ada itu ajarannya. Begitu. Lah kagak, Nabi Adam tuh kagak dosa, tapi ngapa Nabi Adam tobat? Pakai baca Rabbana dzalamna anfusana 200 tahun nangis sama Allah. Ngapa tobat? Itulah ketinggian Rasul. Lupa aja tobat. Lupa aja. Lah kita sengaja aja biasa aja. Begitu. Rasul mau lupa aja tobat. Orang dikata, kita nggak usah ngomong Rasul, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tabi'in Muhammad bin Aslam, lupa minum, ngangkat gelas tangan kiri ngangkat, lupa minum, habis minum nangis sejadi-jadinya. Sampai pembantunya nanya, Mayubki, kenapa kau nangis? Apa yang membuat kau menangis? Ada yang hilang? Enggak. Kenapa Tuan? Saya telah melanggar ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Apaan? Minum, ngangkat gelas, lupa. Saya udah nggak bener jadi umat Nabi. Begitu. Lupa pada. Sampai dia bilang sama dia punya pembantu, karena dia dagang beras. Ada berapa beras di gudang? Cuman 8 ton. Tolong hari ini juga bagi kepada fakir miskin, buat menebus kesalahan saya melanggar ajaran Nabi Muhammad. Lupa. Kita jangan nyontoh ini, rumahnya kejual. Banyak pakai sendal kiri, minum kiri, nggak jelas. Ini baru umatnya, bukan Rasul. Tuh kayak begitu, saudara. Tuh mahfuz, terjaga. Ampe kayak gitu. Lupa. Ampe dia bayar kafarat. Kita sengaja aja pura-pura kagak. Biasa aja. Begitu. Karena itu Nabi Adam nih dihitung menyalahi karena orang besar, lupa, itu disebut maksiat. Sebab lanjutannya Allah jelaskan, summa jtabahu rabbuhu. Allah pilih Adam untuk menjadi Rasul. Nggak mungkin orang yang salah dijadikan pemimpin, nggak ada, nggak bisa. Itu Nabi Adam. Lalu kenapa kalau dia itu lupa dihukum juga turun ke bumi? Kalau itu nggak salah, justru itu rahmat besar dari Allah. Kalau Nabi Adam nggak turun ke bumi, nggak ada sampean. Begitu. Bener nggak? Lah kagak ada. Mana kagak tahu Karang Tengah, nggak tahu Pulau Mancung. Tahu nggak Pulau Mancung? Ya Allah, Parung Koret, Parung Jaya, kagak tahu. Kalau Nabi Adam kagak makan buah, iya buah itu.
itu. Kagak ada kita. Begitu. Orang Nabi Muhammad lahirnya kudu di Mekah, lahirnya. Ini namanya disebut skenario Tuhan. Dulu ada sinetron namanya Cinta Fitri. Lakinya namanya Farel. Ceweknya namanya Fitri. Ada yang kelakuannya gedek mulu, namanya Miska. Kata orang ini perempuan judes. Itu kata kita yang nonton. Kagak bener kata kita yang nonton, kagak bener. Tapi kata sutradara Ram Punjabi, berhasil. Maka Nabi Adam cakep. Orang kata Nabi Adam salah, kata Allah cakep. Jadi Rasul. Biar gampang saudaranya memahaminya. Begitu. Maka kata Imam Ibnul Arabi tulis pada nafsiri surat Baqarah. Imam Sawi tulis di dalam Hasyiatus Sawi pada sarah tafsir Jalalain. Di juz 1 itu kata Imam Sawi, faqala Ibnu Arabi law kuntu makana Adam. Andai saya itu di saat itu jadi Adam, kata Imam Ibnu Arabi, saya nggak pakai perlu dicolek-colek bini dulu, enggak. Suruh makan buah, enggak nunggu dirayu dulu. Saya mau makan aja. Emang apa? Kalau di jagat raya ini nggak ada apa-apa kecuali adanya Nabi Muhammad doang, udah cukup. Begitu. Karena Nabi Adam udah tahu, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Muka bumi ini yang ngurus manusia. Lah Nabi Adam di surga siapa yang mengurus? Kan Allah udah bilang, ini mau skenario Tuhan. Begitu saudara. Dulu ada orang sutradara hebat namanya Putu Wijaya. Anaknya nggak ada. Ini Putu Wijaya. Dia bikin film Satria Bambu Kuning. Begitu. Yang jadi jagoan Bari Prima. Yang jadi musuhnya Advent Bangun. Begitu. Begitu enggak? Iya, tukang nonton berarti ini. Tapi jagoan ada. Begitu. Semuanya ada skenario Tuhan. Makanya kita itu enggak pantas untuk mengeluh jelek-jelekin Allah. Allah tuh skenario ulung, enak. Kaki kita semurat, ini cakep. Kalau kagak dikasih semurat, masih ke Tegal Rotan mulu, nggak ke masjid. Bener nggak? Tuh begitu. Pas sudah begini ke masjid aja dah, tuh begitu. Ini Allah cara nyubit kita begitu. Biar mainnya ke masjid. Begitu. Kayak begitu saudara. Jadi gara-gara ada orang reseh mulu malamnya bangun, kan bagus. Kudu banyak nih yang reseh nih biar bangun mulu malamnya. Begitu kan bagus cara Allah. Maka Nabi Adam itu sampailah pada akhirnya Nabi Adam taubat. Itulah taubat kelas tinggi. Apa itu? Lupa aja tobat. Itu kelas tinggi. Mana-mana juga sengaja aja kagak tobat. Begitu. Tobat nih berkelas. Kemarin ada orang nanya tentang ikhlas. Sama, taubat berkelas.
Tobat dari dosa besar, rapi. Tobat dari dosa kecil, udah rapi. Tobat dari yang makruh, kayak tadi tuh. Itu udah rapi dosa kecilnya. Begitu. Tobat dari yang makruh, tobat daripada lupa, tobat sedetik kagak inget Allah, itu tertingginya. Itulah Nabi. Ngapa Nabi istighfar? Takut doang. Khawatir sedetik kagak inget Allah, istighfar 100 kali Nabi. Kita kagak inget Allah mulu, kagak istighfar. Begitu. Tuh kelas tinggi. Nggak ada Nabi berbuat dosa tuh, kagak ada. Tuh Nabi Ibrahim waktu ditanya sama Raja Namrud, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ente nih yang menggal-menggal kepala patung-patung ini, Ibrahim yang ngerjain. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alah kabiruhum hadza. Begitu. Ia ngerjain yang gede ini. Ngerjain yang gede ini. Dia salah. Mana ada patung bisa ngampakin patung lagi? Yang bener aja Ibrahim. Lu ngapa nyembah yang agak bener? Tapi Nabi Ibrahim bilang, iya ngerjain yang gede ini. Apa enggak bohong itu dosa? Kan Nabi Ibrahim bilang, iya ngerjain yang gede ini. Ini yang gede. Kalau yang ngerjain menggal mah Ibrahim, maka bacaannya berhenti, bal fa'alah. Begitu. Kabiruhum hadza. Ada aturannya baca Qur'annya. Ada, begitu. Ini namanya bahasa. Di Betawi banyak tuh, di Betawi bahasa kayak begitu tuh. Banyak. Namanya sastra. Disebut tauriah. Tauriah. Saudara tahu pare? Pare. Pahit enggak? Pahit. Pengen enggak pahit? Pengen enggak? Pengen enggak pare biar enggak pahit? Ilmunya, cuci pakai air beras. Tahu beras? Cuci pakai air beras. Enggak pahit. Dimakan? Ya pahit kalau dimakan. Gimana Ustaz Darmawan? Bener nggak? Iya, begitu. Namanya badi' tauriah. Namanya bahasa terus paham. Begitu. Kayak begitu. Nabi Ibrahim bilang begitu. Lah kagak dosa. Kagak. Namanya politik. Begitu. Kayak begitu. Nggak apa-apa. Jadi Rasul itu ismah, amanah, tidak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Andai Rasul kencing berdiri, kan makruh, buat Rasul wajib untuk ngajarin umat kalau berdiri kayak begini nih makruh doang, enggak haram, gitu. Namanya simulasi. Kalau di dalam kepolisian apa namanya? Yang suka ulangan tuh? Reka ulang. Tuh begitu. Iya begitu. Jadi Rasul ngunjukin doang. Pernah sekali Rasul kencing diri. Kenapa? Untuk bilangin kalau kayak begini nih makruh.
Kalau nggak diri seumur-umur Rasul, nanti ulama bakal berkata wajib dosa mulu saudaranya, tambah kagak masuk surga. Begitu. Rasul mah cuman bilangin. Jadi dia mah tabligh. Wajib. Ganjaran ngebilangin. Maka pekerjaan Rasul tuh kalau enggak sunat wajib. Perputaran. Sebab barang mubah Rasul tuh selalu diniatin yang baik. Makan, niatin untuk ibadah. Mereka, kalau kita kan makan aja, nggak dipikir sebelum makan. Nih kira-kira makan tempe duha 2 rakaat. Sekarang ayam nih, mana ayam kampung lagi, begitu. Nih mau duha berapa rakaat? Kagak, makan aja. Iya. Kalau Rasul mau niat. Yang mubah kalau diniatin bagus, jadi begitu. Rasul mubah. Kagak ada Rasul ngerjain yang makruh, nggak ada. Semua pekerjaannya kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah wajib. Itu Rasul kayak begitu. Rasul luar biasa. Jangankan Rasul, umatnya banyak banget. Ada namanya Utbah al-Ghulam. Pagi-pagi nangis. Sampai orang pada datang, nggak berhenti nangisnya. Kenapa? Dia masih terseduh-seduh nangis. Lama dia diam. Saya ini ada apa dengan Allah? Saya kagak diundang sama Allah. Diundang apa? Nangis aja, nggak berhenti. Kata Utbah, saya ini udah 40 tahun tiap malam diundang sama Allah tahajud. Malam ini ketiduran, enggak bangun kecuali dan subuh. Ada salah apa ini saya sama Allah? Sampai malam Allah enggak undang saya untuk tahajud nih. Ada apa? Nangis. Sampai sedekah kalau duit sekarang 1 miliar. Hanya karena enggak tahajud semalam. Itu juga karena ketiduran. Sampai kayak gitu. Lah kalau kita kan biasa aja ya. Gimana Saudara Mawan? Biasa aja. Nyesel enggak? Kagak juga. Nyesel. Kira-kira sedekah enggak? Barang 1 juta gara-gara tahajud. Begitu enggak? Boro-boro. Orang nyesel aja kagak. Udah begitu ngaku paling ahli surganya. Ya Allah. Banyak kalau mau didongengin orang dulu. Kayak begitu. Hanya dalam 40 tahun sekali ninggalin tahajud karena ketiduran. Nangisnya kayak begitu, sedekah kayak begitu. Kalau kita nih dari kecil sampai umur 40, sampai sekarang 50, mau 60, 62, dikit lagi 62, 11 bulan, sebulan lagi. Baru sekali. Begitu. Biasa aja. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Rasul amanah, maka layak untuk diikuti. Rasul untuk diikuti, emang begitu perilakunya.
Perilaku Rasul tuh begitu. Kalau Anda tidak bisa ngikut Rasul, dari luhurnya sifat Rasul, setidak-tidaknya Anda ikut Rasul dari bagaimana sikap dan kehidupan Rasul kepada sesama. Itu juga bagus. Rasul itu kayak begitu. Rasul bagus. Enggak ada kerjaan yang makruh, enggak ada. Kalau kita makruh pakai sendal kiri dulu. Pernah apa sering? Sering. Keluar rumah kanan dulu. Apa kiri dulu? Suka-suka gua, kaki-kaki gua. Bener enggak? Udah begitu ngaku paling ahli surganya. Ya Allah. Rasul tuh amanah. Apanya? Badannya wangi, tapi kalau mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Emang amanah? Disuruh nyontoin. Begitu. Kalau kita kan gua udah wangi, begitu. Ngapain juga pakai minyak wangi? Wangian juga keringat gua. Kalau kata kita. Tapi kan enggak Rasul. Karena memang begitu. Untuk jadi uswah dan qudwah. Contoh. Maka segala kehidupan kita nyontoni Rasul. Rasul nggak punya duit, ya ada. Nabi nggak punya duit. Kadang biasa orang kerja nggak selamanya punya duit, nggak selamanya untung. Ada juga udah kerjanya rugi, ya ada. Begitu. Itu kok jarang di ceramah-ceramain itu yang kayak begitu. Ya adalah yang nyeramain. Orang manusia, orang dagang. Kalau nggak untung, ya rugi. Orang perang aja kalah, perang Uhud. Biasa. Perang kalah, jangan sedih. Itu Perancis kalah, main kagak, kagak sedih. Biasa aja. Begitu. Main kagak, apa kagak. Nonton doang aja, TV mau dibanting. Ya mau ngapain? Biasa aja. Enggak gitu, biasa. Jadi saudara, biasa hidup. Maka Rasul ini sampel. Kalau disebut orang dalam pandangan lahiriah paling sengsara, ya Rasul. Coba Nabi kita mati, lahir, babanya nggak ketemu. Wujud babanya kayak apa? Umur 2 bulan. Begitu. Ketemu ama emaknya cuma 2 tahun. Ikut Siti Halimah 4 tahun. 2 tahun ikut emak. Artinya umur 6 tahun. Belum ingat wajah emak 6 tahun. Mati emak. Jadi yatim piatu. Sengsara. Tapi berhasil. Lah kita masih ada baba adanya. Mana warisan nggak ada. Kan kalau kita kan ada. Biar kata dikit umpamanya. Begitu di sekolahin. Ini nggak ada. Udah begitu umur 25 nikah sama bini. Punya anak 6. Bini mati. Kudu ngurus anak 6. Duda ngurus anak 6. Sukses. No Fatimatu Zahra. Teladan hebat. Siapa yang ngurus? Duda. Anak 6. Begitu. Kita masih ada bapak ibu bingung didik anak. Mana anak atu doang lagi. Begitu. Bingung. Ini sampel. Kadang nggak ada duit. Iya Nabi kan kita sering dengar. Sampai 3 hari Nabi minum air putih doang. 3 hari. Kalau kita sih secara jujur, biar kata kita susah sengsara. Belum pernah sampai segitu amat mah. Bener nggak? Enggak. Nabi tuh 3 bulan makan roti kering, bahasa Betawinya nasi aking. 3 bulan nggak ada duit, biasa. Kita biar kata corona juga makan sampai 3 kali, bahasa 4. Nggak kemana-mana, makan mulu. Begitu. Benar nggak? Ya Allah.
Sampai guru-guru girang, saya rindu dah mau corona, nggak ke sekolah, tiduran doang digaji. Bener nggak Sadali? Tuh begitu, begitu enak gitu. Mana kerjanya bohong-bohongan, ngajarin kagak, mana kasih nilai 8 gitu. Ya emang ribet lah, ngajar kagak, tahu kagak murid yang mana, 8 aja nilainya. Jadi repot anaknya sama orang tuanya mah. Lihat mah, waktu gua rajin mah belum pegang-pegang HP main game, nilai saya 5. Nih pas main HP mulu 8. Mak pilih apa? Sampai begitu tuh saudara. Tapi udah lewat masa itu, rada repot. Rasul tuh 3 bulan makan nasi aking. Kalau kita kan semiskin-miskin kita nggak pernah sampai segitu-gitu mah, bener nggak? Nggak layak kita mengeluh, nggak layak, nggak layak. Orang Rasul ini amanah, teladan buat kita, teladan. Tuh begitu. Rasul sholat witir saban malam 11, nggak pernah tinggal seumur hidupnya. 11 Rasul itu yang udah pasti masuk surga. Pasti nggak? Nabi pasti nggak? Ini kalau kita nih pasti apa belum tentu? Beda tipis sama Nabi, beda tipis. Kalau kita witir, kalau Ramadan alhamdulillah 3. Kalau Ramadan 3. Selepas Ramadan tidak. Ramadan 3. Luar Ramadan tidak, tipis. Ramadan 3. Bukan Ramadan tidak, tipis. Kalau Nabi mah dikit-dikit sholat. Kalau kita tuh kalau sholat tipis. Jadi Nabi itu amanah saudara. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita jadi orang yang amanah. Amanah. Begitu. Yang makruh pelan-pelan dihindari, yang haram udah pasti. Tuh begitu. Yang haram begitu. Itu Nabi. Maka kita sebagai umat yang meyakini bahwa Nabi itu bersifat amanah, kudu nyontoh pelan-pelan, belajar bertahap taubat. Pertama dari dosa-dosa besar, naik lagi derajatnya dari dosa-dosa kecil, pakai celana pendek, keluar rumah, kurangin dosa kecil. Orang laki kalau keluar rumah, dalam rumah terserah, yang rada panjangan, main sepeda di bawah lutut, begitu, rada panjangan. Bedain kita orang udah ngaji sama belum, begitu, pelan, rapi. Begitu yang makruh-makruh, rapi. Begitu baru yang mubah-mubah berlebihan. Makan tuh jangan banyak tuh, mau kondangan ya Allah, mana nggak dikasih kursi lagi, kondangannya diri. Kambing guling, no, kambing guling. Air ngambil lagi, kebuli kayaknya, ambil lagi, sampai tuh piring kayak gunung Selamet, tinggi banget, apa aja diambil. Habis itu mau kagak habis taruh di bawah bangku aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Ini nggak bener ini, begitu.
Jangan banyak-banyak. Begitu, jangan banyak-banyak. Begitu, duduk. Kalau duduk mau nggak kelihatan. Begitu. Orang adab makan aja duduknya suruh di bawah, bukan di kursi. Kakinya diangkat satu yang kanan. Nabi itu kalau makan kaki kanannya diangkat. Kaki kanan. Saudari contoh dong. Nah, tuh, iya tuh. Nah, tuh gitu tuh, kayak gitu tuh. Kaki kanan tuh. Begini, ini nasi, kaki kanannya gini. Begitu. Itu Nabi kalau makan. Jadi kalau begini nih akhlaknya bagus. Di depan ikan asin, ono ayam, kan susah. Udah, ambil aja ikan asin, ati ngomet, salah duduk. Begitu, begitu. Kaki itu angkat satu, rapi. Lagi dengan makan kaki begini, perut keganjal, jadi makannya nggak banyak. Itu belum makan, ya Allah, sabuk dikendorin, begitu, celana dibuka, biar muat banyak. Innalillahi rajiun. Ada nggak ya kayak begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Ya Allah. Begitu bagaimana ini ya? Begitu saudara. Ini kita ini masih jauh dari Nabi, masih jauh. Maka saya kalau ke Madinah pasti ngajarin suruh taubat, minta maaf sama Nabi. Begitu, pasti begitu. Tanya aja yang ikut-ikut tuh, pasti saya suruh minta maaf sama Nabi. Masih jauh dari tuntunannya, jauh. Amanah. Belajar pelan. Begitu untuk amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha falyu'addil ladzi tumin. Banyak tuh amanah gitu. Kudu amanah. Nyontoh Nabi, bagaimana amanah? Kalau kita jadi jurnalis, berikan pemberitaan yang mengandung pendidikan. Jangan nyebarin yang nakut-nakuti. Orang mati diumumin mulu, takut. Mati gua. Saya lagi di grup, si ini positif, meninggal. Si ini positif. Itu pada takut. Padahal ya Allah, kita lihat orang gila nggak pernah cuci tangan sampai 17 kali. Orang gila cuci tangan kagak, baru pakai hand sanitizer kagak ngerti. Orang gila jaga jarak kagak. Orang gila kagak jaga jarak, begitu kagak. Begitu sekaya begitu pakai yang tutup mulut, apa namanya tuh? Iya, masker, kagak juga. Tapi kan kita belum pernah viral ada orang gila terpapar. Iya enggak? Sampai orang gila ngomong sama temennya, ini gila, sama tetangganya. Tahu enggak? Di kampung kita nih, di Karangtengah, apalagi di Pulau Mancung, dulu banyak sawah. Banyak sawah, masih sawah. Airnya banyak. Rada tinggian, maka disebut Pulau Mancung. Kan begitu ya. Begitu. Dulunya begitu. Begitu. Banyak tanaman padi, banyak padi. Begitu. Maka banyak kambing juga. Kalau mau ngangon kambing, biar nggak makan padi, maka kemudian mulut kambingnya ditutup supaya kagak makan padi. Sekarang di kampung kita sawah nggak ada, kambing nggak ada, kayaknya yang punyanya aja yang ditutup mulutnya. Kan orang gila menghina itu. Dikata yang pakai masker kayak kambing. Untung orang gila, mau digampar orang gila ya kan? Begitu saudara. Begitu. Jadi saudara,
Kita kudu amanah. Kalau kita jadi anggota dewan, buat produk undang-undang yang memihak kepada kepentingan rakyat, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu begitu. Kalau kita jadi pejabat, bagaimana membuat kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Kalau kita jadi guru, jangan memberikan pengajaran saja, tapi pendidikan. Sebab beda antara pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran mentransfer ilmu, kalau pendidikan ada karakter building. Enggak sekedar memberikan materi, tapi kudu memberi pendidikan. Begitu. Udah dah segini. Udah segini aja udah. Wallahu a'lam bishawab, ya Allah. Udah segini aja udah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Kalau bagaimana pada saat dia bermuka mesem terhadap Abdullah bin Mas'ud pada saat itu bagian dari amanah juga atau seperti apa? Bermuka masam kali. Jadi ada tafsirnya banyak. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini banyak tafsirnya kalau itu. Begitu. Maka itu berbicara tabligh namanya. Tidak diamanat. Berbicaranya tabligh. Walaupun Nabi ditegur sama Allah karena disuruh nyampein, sampein. Walaupun kagak enak pada diri sendiri. Begitu. Ini nanti urayanya pada tabligh, tidak pada amanah. Begitu. Bukan termasuk dari bagian dosa bukan ya? Baik. Bukan termasuk bagian dari dosa. Oh bukan. Tidak. Begitu. Gitu. Lagi juga bermuka masam juga kagak tahu juga, orang buta. Begitu. Nggak dosa. Kesinggung nggak? Hah? Tuh si buta kesinggung nggak? Emang apa? Iya kagak lihat juga kagak. Ini kan berbicara Allah kepada nabinya. Tapi banyak tafsirnya itu. Pada kajian tafsir nanti dibedah. Wallahu a'lam.